maulud lahu secara bahasa kalau kita terjemahkan al yang maulud anak tersebut dilahirkan, lahu untuknya atau miliknya. Artinya seorang yang mana anak tersebut lahir untuknya, lahir menjadi miliknya. Siapakah? Siapa yang memiliki anak? Mungkin ada jawab ayah dan ibu. Tapi ayat mengatakan lahu, bukan lahuma. Lahu sebenarnya laki-laki, bukan laha, tapi lahu. Berarti laki-laki, berarti ayah. Nah, huruf lam dalam bahasa Arab bermakna milik, bermakna nasab atau dinisbatkan. Berarti berdasarkan potongan ayat ini kalimat al-maulud lahu, anak yang dilahirkan itu milik ayahnya. Tentu kepemilikan yang dimaksud tidak seperti kepemilikan barang. Karena manusia bukan benda, artinya sang ayah yang paling berhak atas anaknya. Ini secara hukum maksudnya apa? Nafkah menjadi kewajiban, nasab kepada ayahnya. Ya, kalimatnya lahu berarti nasab anak ke bapak. Maka semua manusia nasab ke bapaknya, tidak ada yang ke ibunya, kecuali Nabi Isa alaihissalam, karena memang tidak punya anak. Ya, maka dalam disebutkan Isa bin Maryam. Isa bin Maryam untuk menegaskan Isa itu putranya Sayyidah Maryam. Ya, tentu ini mukjizat. Allah ingin memberikan kuasanya. Allah bisa menciptakan manusia, ya, di luar sunnah. Kan sunnahnya manusia lahir karena laki dan perempuan, ya, manusia lahir karena ayah dan ibu. Tapi Allah ingin menunjukkan kuasanya. Allah bisa menciptakan manusia tanpa itu tujuannya begitu. Ya. Nah, selain Nabi Isa tentu semua ada nasabnya. Isa semua manusia dinasabkan ke ayahnya. Karena ada ayahnya, karena dia ada. Karena ada bin ada. Karena ada ayahnya. Atau Siti Hawa juga tidak lahir dari ayah ibu. Ya, makanya ada Hawa binti. Ada Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi kita Muhammad ibn Abdullah. Begitu nasab. Huruf lam menunjukkan nasab, itu yang pertama. Yang kedua, huruf lam menunjukkan kepemilikan, yang artinya karena anak itu milik ayahnya, maka menjadi kewajiban ayah dan menjadi tanggung jawab ayah untuk mengurus anak. Jadi sebenarnya mengurus anak itu kewajiban ayah. Ibu hanya mengasuh, bukan mengurus. Ya, ayah yang mendidik. Kalau ahli pendidikan bilang begitu ya. Dengan banyak kalau kita dengar ahli pendidikan bilang peran ayah itu sangat besar dalam perkembangan anak. Anak yang dipegang sama ayahnya dengan yang tidak dipegang ayah berbeda hasilnya. Anak yang dipegang ayahnya, ya, itu akan menjadi anak yang lebih percaya diri, anak yang pemberani dan seterusnya. Bahkan di Al-Quran digambarkan. Contohnya, ya, Nabi Ismail alaihissalam, ayahnya yang ngurus, ayahnya yang mendidik. Ya, jadi kewajiban ayah untuk mengurus anak, ibu hanya bantu. Ya. Menurut riwayat dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya, kalau anak umur 0 sampai 7, nah itu ibu yang pegang. Nanti umur 7 tahun sampai 12 tahun, nah itu ayah yang pegang. Nah 12 tahun tidak bisa tentunya. Yang peran ayah itu penting. Pendidikan kewajiban anak, termasuk nafkahnya. Ya. Karena setiap orang yang memiliki sesuatu, tentu apapun yang dibutuhkan oleh sesuatu yang dimiliki menjadi tanggungannya. Kita yang
berarti tanggung jawab ayah. Bagaimana ayah? Nafkah anak tanggung jawab ayah, bukan tanggung jawab ibu. Ayah yang tanggung jawab. Ayah yang harus cari nafkah untuk anaknya. Dan tanggung jawab ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Dalam hadis sahih Nabi bersabda, wa rajulun ra'in bi baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Ar-rajul seorang laki-laki ra'in, sering dimakan ra'in itu pemimpin. Tapi kalau kita menerjemahkannya lebih akurat, ra'in itu isim fa'il dari ra'aya, bentuk kata yang bermakna pelaku dari kata kerja ra'aya yang artinya mengembala. Ya, baik mengembala kambing, sapi dan seterusnya. Apa kewajiban pengembala? Menyediakan kebutuhan pokok. Apa kebutuhan pokok? Dua, makan dan mengaman. At'amahum min-ju' wa amanahum min-khawf. Tugas saya at'amahum, ngasih makan, min-ju' dari kelaparan. Yang kedua, wa amanahum, memberi rasa aman, min-khawf, dari rasa takut. Itu tugasnya. Ya, kalau kita bilang ada 3 standar pendapat itu sebenarnya keamanan. Ya kan? Kan pakaian keamanan tubuh kita, rumah keamanan juga. Jadi udah cukup dengan ayat tadi. Ya kan? Al-amau kebutuhan pangan. Ya kan? Al-amau minjuk kebutuhan pangan. Orang lapar cari makan. Ya, al-aman itu amanah, memberi rasa aman. Ya, kalau nggak punya pakaian kan nggak aman, bisa masuk angin, bisa digigit serangga, kan gitu ya. Nah, makanya dikasih pakaian. Kita bilang apa? Sangka. Nah, rumah juga perlu buat keamanan. Karena kalau nggak ada rumah, hujan-hujanan, panas-kepanasan, ya, belum ancaman hewan-hewan yang ya berbahaya, bahkan mungkin ancaman manusia, ya. Jadi 2 ayat itu udah cukup. At'amahum min-ju' wa amanahum, itu tugas saya. Ya, nih nanti ayat yang berikutnya nih. Ya, potongan ayat yang berikutnya. Jadi kewajiban ayah itu di sini. Kewajiban ayah. Ngasih makan dan rasa aman. Pada kata ahli pendidikan, parenting, kalau anak betah di rumah itu karena orang tua menyediakan rasa aman dan nyaman. Jadi kalau nggak aman, nggak nyaman, anak betah di rumah main. Mungkin jangan salah kalau anak main dulu. Berarti rumahnya nggak nyaman. Kenapa nggak nyaman? Bukan nggak ada AC-nya. Orang tuanya ribut dulu, nggak nyaman. Ya kan? Orang tuanya berantem dulu, nggak nyaman, kan gitu ya. Orang tuanya ngomel dulu, nggak nyaman, gitu ya. Seperti itu. Oke? Kita berikan rasa aman dan buat anak-anak kita. Itu kewajiban siapa? Ayah. Al-Mauludi. Rizquhunna. Rizqun di sini diterjemahkannya rezeki, tapi yang dimaksud adalah makanan atau anak. Hunna siapa? Ibu-ibu yang menyusui. Nah di sini tadi kita katakan status ibu yang menyusui kan sudah bukan istri, karena sudah terjadi perceraian. Ya, jadi ibu yang menyusui anak, walaupun sudah bukan istri si ayah, karena sudah bercerai, tetap si ayah wajib memberi makan kepada ibu si anak. Wajib, ini Allah yang bilang ya. Karena kalimatnya ala, wajib. Wa ala mauludi lahu, wajib bagi sang ayah. Rizquhunna, memberi makan kepada ibu yang menyusui anak. Dalam tafsir disebutkan, ya, di sini katakan, li anna kita yasilahi biwasitatiha firada. Kenapa kok ibu si anak yang sudah bukan istri tetap wajib dikasih makan oleh ayah? Karena makanan
semuanya? Enggak, belum. Masih ada kewajiban. Walaupun sering banyak yang nggak ngerti ya, saya udah putus dah. Suruh anakku semua. Ya gitu. Bos anakku, gimana sih anakku? Allah bilang lahu anakku. Ya kan? Ya anak suami, anak bapak. Walaupun suami istri sudah bercerai karena sesuatu hal, tetap kewajiban bapak memberi nafkah kepada anak dan kepada ibunya anak yang menyusui. Wajibnya wajibin Allah ya, bukan hukum manusia. Kita kalau dengan ngerjain nanti Allah yang hisab. Memang begitu kan? Kan Allah yang wajibin. Tadi lagi kita hadisnya. Wa mas'ulun an ra'iyati. Mas'ul akan ditanya tentang orang-orang yang diurus. Kasih nafkah enggak? Kasih makan enggak? Kasih pakaian enggak? Ditanya nanti Allah yang tanya berdasarkan hadis nanti. Makanya kenapa orang laki-laki yang kerja keras meringan, banting tulang buat ngasih nafkah istri anak itu pahalanya gede. Bahkan dalam hadis ya, keringat yang keluar karena lelah mencari nafkah buat keluarga itu menghapus dosa yang tidak bisa dihapus oleh sholat, nggak bisa dihapus oleh zakat, nggak bisa dihapus oleh puasa, nggak bisa dihapus oleh haji. Ya. Kata Nabi, minal dzunubi la yukaffiru as-shalah. Ada dosa yang tidak bisa dihapus oleh salat, walau yang tidak juga puasa, walau zakat dan juga zakat, walau haji dan juga haji. Jadi walaupun dia salat, walaupun dia puasa, walaupun dia zakat, walaupun dia haji, tapi ada satu jenis dosa yang tidak bisa dihapus itu. Kecuali dengan apa? Alhamdulillah fi talabil ma'isyah. Puas keringat, batik tulang untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Ini hadis yang berbeda. Ya, ini walaupun karena ini kewajiban, balasannya pun nggak kecil, nggak kecil. Ya, ini undang-undang yang rezeki kasih makan ibunya juga. Ibunya kasih makan rezeki dalam surat Al-Falaq ya, dengan tema yang sama. Fa'in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Wa'in arda'na lakum, dan jika para ibu tadi menyusui anak-anak kalian, fa'atuhunna ujurahunna, kasih upah. Dikasih upah. Kenapa? Karena udah ngurus anak. Anak siapa? Anak saya. Biar kadang ke ibunya yang melahirkan, kita nggak bilang, lalu kan ibunya juga masih minta upah. Nah, Allah yang itu ujurahunna, kasih upah. Ya. Jika seandainya betul tidak betul, tetap kasih upah. Ibu udah ngurusin anak kita. Ya. Kasih makan ke ibu karena udah nyusuin anak kita. Satu lagi apa? Bakis suatu guna, dan kasih pakaian. Pakaian juga. Lebaran pengen malah melakukan istrinya. Ada kayak begini. Kalau kita beli, ini kita yang baru marah. Ya kan? Abang itu kan abang nggak cerai, cuma dibeli baju. Ya kan? Dan abang nggak cerai, cuma dikasih duit. Mungkin begitu kali ya. Mungkin ya. Nah, kalau abangnya ngerti, jadilah coba buka surat Al-Baqarah ayat 133. Allah yang dulu abang ngasih. Kenapa? Karena dia ngurusin anak abang, nyusuin, ngurusin. Allah minta kan kasih upah, kasih makan, kasih pakaian. Allah yang yang mudah-mudahan istri nanti juga ya, kalau orang yang nggak pelan lagi dah. Kan mungkin ya, tapi memang agak jarang yang begini ya. Orang udah dah putus semuanya. Nah, masih ada kewajiban. Nah, Ustaz,
bagiannya. Nah, tapi sebelumnya selama dia menyusui. Selama menyusui. Ya. Selama menyusui kasih. Berarti kalau sudah selesai menyusui, berarti nggak kasih makan lagi. Ya, kasih makan lagi, nggak menyusui lagi. Yang dikasih apa? Iya, nafkah buat anaknya. Kalau tadi kan makan anaknya lewat ibunya, berarti kan ibu yang dikasih makan. Ya kan? Nah kalau anak udah menyusu, ibunya nggak dikasih lagi, anaknya yang dikasih nih buat makan anak. Ya kan? Sebulan sampai umurnya, buat beli pempesnya, buat beli bajunya, kasih tetap itu kewajiban. Kewajiban ayah ngasih nafkah buat anak, walaupun nggak tinggal sama dia, karena memang tinggal sama ibu. Beberapa orang yang saya temuin ada sih yang terhukum, ada alhamdulillah. Ya kan, karena memang dia ngaji, dia ngerti ya, dia udah cerai, ya. Itu anaknya dititipin duit ke ibunya, ini buat anaknya, buat sekolahnya, dititipin buat bayarannya, buat jajan, dikasih, ya dikasih walaupun ya itu ibu ya tapi tidak bisa, ya begitu. Ini kita bicara tentang kewajiban si ayah, ya. Maka saya katakan aiman ulama ala anna ala al-mar'i nafaqata waladil atfal alladziina la malahum. Ulama sepakat bahwasanya seorang wajib memberi nafkah kepada anaknya yang masih kecil yang tidak punya harta. Kewajiban. Ya. Nah di sini ada sebuah hadis yang menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Hind binti Utbah mengadu kepada Nabi SAW tentang suami yang bernama Abu Sufyan. Saking mengatakan bahwasanya Abu Sufyan suaminya rajulun syahih, suaminya pelit, la yutini min nafaqah ma yakfini wa yakfi baniya, tidak memberikan aku nafkah dan juga untuk anakku yang cukup, illa ma akhadtu min malihi bighairi, kecuali aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Jadi dengan ya Rasul, suami kalau kasih nafkah kurang tak cukup. Ada saya ngambil sendiri dah tanpa dia tahu, dosa nggak saya? Hanya dosa kan ya? Ngambil duit suami tanpa sepengetahuannya. Berapa? Buat nafkahnya, kenapa? Karena kasih kurang. Masih kurang. Nah, Rasul jawab, dengan jawaban Rasul ini, ya. Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Khudhi ma yakfiki, ambil apa yang cukup untukmu wa waladaki dan anakmu. Jadi kalau kita ngasih nafkah buat istri dan anak itu batasnya cukup. Cukup. Jangan sampai kurang. Makanya semangat nyari duit. Mau begitu, memang mau nggak mau, memang udah perintahkan. Ya, jangan pengen kawin doang, udah kawin nyari duit malas. Kawinnya semangat, ya kan? Bila nyari duit, malas. Nggak boleh ya, maksudnya kalau udah kawin tambah semangat nyari duitnya. Insya Allah ada, jangan takut Allah yang jamin. Kenapa kalau jamin? Karena Allah suruh. Ada ya? Kita ini jadi manusia. Kalau kita tegasin orang, biasanya kita bantu. Ya, nih tolong antar surat saya masuk. Nih pakai motor, nah kan begitu. Ya kan? Gak kasihan jalan kaki kan? Ini pakai motor nih antar surat kan begitu. Kita ini kan tidak. Kalau ngasih tugas ke bawahan, pasti kita bantu. Ya kan? Yaudah nih, pasti begitu. Nah Allah nyuruh kita laki-laki ngasih nafkah ke keluarga, pasti Allah bantu dalam mendengarkan. Cuma jangan diam di rumah bergerak. Yang dimasakan diam, itu yang salah. Nah di sini, ya, Nabi mengatakan berikan ambil untukmu dan anakmu yang cukup, tapi biar ma'ruf dengan cara yang baik. Berarti ambil sebatas kebutuhan, tidak boleh. Ya, berarti kewajiban kita sebagai laki-laki memberi cukup, tidak wajib memberi lebih. Ya, wajib memberi lebih. Bahkan cukup dah. Namanya hadul kifayah, batasan cukup.
illa usaha. Jadi kan kita katakan suami, ayah wajib memberi nafkah kepada anak, memberi nafkah kepada ibunya anak yang menyusui, memberi pakaian, dan wajib bagi sang ibu buat nyusui. Ya. Nah kewajiban itu semua sebatas kemampuan. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Tidaklah seorang dibebankan suatu kewajiban melainkan sebatas kemampuannya. Sebatas kemampuannya. Kalau arti begini, kalau kita sudah kerja maksimal yang kita bisa, segitu rezeki yang kita dapat, maka kita nggak wajib ngasih lebih. Udah kerja dari pagi sampai sore, dapat 50.000, 70.000, kasih istri ini apa saja. Itu istri nggak boleh protes, nggak boleh protes. Karena segitulah yang Allah kasih, segitulah kemampuan usahanya. Yang penting udah usaha, kecuali nggak usah, itu baru usaha. Jadi kalau saya sampaikan ke ibu-ibu dan ngajarin ibu, saya bilang begitu. Kalau suami malas, ibu boleh marah. Tapi kalau suami dapat segitu, ibu wajib terima, nggak boleh protes. Saya nggak boleh protes, jangan marah. Memang segitu dapatnya, terima. Atur sebaik mungkin biar cukup. Ya. Kalau emang per hari dapat cuma 50.000, terima, bilang alhamdulillah, nikmatin, insya Allah cukup. Gak boleh marah, abang hari ini cuma dapat gocap. Nah, gak boleh marah saja. Jadi kewajiban kita kerja, nyari nafkah, rezeki dari Allah. Berapa yang kita dapat itu dari Allah. Kita gak wajib lebih, gak wajib. Tidak wajib memberikan lebih. Ya. Yang wajib memberikan cukup. Segitu yang Allah kasih ya udah, segitu kewajiban. Begitu juga kewajiban istri sama. Dia tak wajib memberikan lebih dari yang dia bisa. Makanya kalau bini tak bisa masak jangan marah-marah, sabar. Dia belajar kata lama-lama dia bisa. Masih dia tak bisa ya, lama-lama bisa juga. Bini tak bisa masak dia ceraiin. Jangan salah. Ya memang mungkin waktu gadisnya nggak pernah diajarin namanya ya, kan mungkin juga kan. Jangan bagaimana. Ya udah, kali ini kamu nggak usah masak, kita makan beli aja dah. Ya kan? Nah kamu bisa belajar masak nih, ya. Zaman sekarang kan belajar masak gampang, tinggal nonton YouTube. Ya kan? Nah begitu. Insya Allah fitrahnya perempuan bisa masak. Ya, dan kalau gak enak juga jangan marah-marah, jangan protes, emang segitu bisanya gitu. Karena ilah tukallafu nafsun illa wus'aha. Begitu. Ya. Jadi jangan pakai marah-marah, emang segitu bisanya ya udah. Ya, karena jadi kalimatnya nafsu ya, berarti berlaku buat suami dan istri. Ini jangan kita sebagai laki nuntut istri doang, agak boleh. Kita punya hak, istri juga punya hak. Kita ada kewajiban, istri ada kewajiban. Dan semua kewajiban sebatas kemampuan. Nah tinggal kita meningkatkan kemampuan. Nah begitu jadi meningkatkan kemampuan. Belajar, skill kita tambahin. Karena kalau mau naik kan skillnya tambahin ya. Kan gitu. Mungkin hari ini jadi hobi. Ya kan? Jadi hobi lah, tapi jadi ngintip gimana orang kerja. Nah gitu kan. Gitu, jadi lama-lama pinter, naik jabatan, ada begitu. Saya ketemu orang begitu ada. Ya, awalnya saya cuma OB kali ini. Cuma OB doang awalnya, OB doang. Cuma hampir rajin, orang gaji diperhatiin. Ya kan, naik dari OB, tukang fotokopi, gitu kan. Naik lagi, rapi-rapiin arsip. Ya kan, kan naik terus ya kan. Diperhatiin orang kerja, lama-lama lepas dari OB jadi pengalaman. Pasti mau OB doang awalnya kan gitu. Nah itu namanya meningkatkan skill, keahlian ya kan gitu. Ya. Jadi harus ada usaha juga untuk meningkatkan keahlian. Jangan puas dengan apa adanya gitu. Ya istri juga di rumah begitu.
yang mereka itu belajar terus lama-lama meningkat ya, karena harus juga ada peningkatan ya, baik ya istri ataupun harus ada usaha ya, mau itu harus meningkat ya, jangan stagnan di situ jangan, selama ada peluang naik terus gitu ya, kemarin Pak RT gimana di Pak RW gitu bisa aja kan ya, jadi tetap harus ada usaha juga kan gitu. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Nah, bahkan di sini katakan ya. La tukallafu al-mar'atu as-sabra 'ala taqdir fil ujrah. Kalau memang suaminya yang masih lupa dikit tadi ya. Kalau suami maaf ulang lagi. Bapaknya anak. Bapaknya anak kan wajib masih lupa pada dia punya anak tuh. Ya. Kalau lupanya dikit, enggak layak. Itu boleh protes. Ya kan, boleh? Masa segini doang ngurusin anak kamu? Jadi, walaupun dia ngelahirin ya, tapi tetap secara hukum bapaknya ya dibebani. Ya, bapaknya dibebani. Begitu. Kan Allah kasih perumpamaan. Suami seperti petani, itu seperti ladang. Kemudian insya Allah harus berlaku istri kalian adalah ladang. Lah, yang ngurus pohon siapa? Petani apa ladangnya? Ya petaninya yang ngurus masalah. Kalau tanahnya kurang subur, petaninya yang bikin subur begitu. Maka saya sering ngomong dulu. Oh jadi perempuan banyak anak, saya bilang gak banyak obat. Ini laki-laki yang banyak obat sebenarnya. Gak menjadi banyak. Di Al-Quran kalau bicara hukum banyak orang laki yang dibebankan, kalau perempuan menjadi makmum aja. Jadi makmum, orang laki jadi imam aja. Makmum, diam aja gak baca apa-apa, ikutin imam, salah sholatnya. Nanti dia, gak pakai istri. Cukup bikin suami redho, senang, Allah tahu urusan. Ya, selesai. Gak apa-apa. Ya, kalau kita malah sebaliknya, ibu yang lebih peduli daripada bapak. Ya, ibu yang lebih peduli bapaknya ke atas. Ini nggak sesuai dengan perintah-perintah. Ya. Wa fi hadhihi al-ayat dalilun liman kana anna hadana itu. Ayat ini juga mengandung hukum tentang hadona. Apa hadona? Pengasuhan. Ya. Nah, pengasuhan itu hak ibu. Ya. Ilal bulugh sampai balik. Kalau anaknya perempuan ilal nikah sampai nikah. Ya. Jadi kalau kata Imam Malik, hak asuh anak itu adalah hak ibu. Hak ibu sampai anaknya balik. Kalau laki-laki, kalau perempuan sampai nikah. Adapun Imam Syafi'i pendapatnya, ya, anak hak asuhnya menjadi hak ibu sampai usia tamyiz. Apa tamyiz? Mumayyiz kalau sudah bilang. Sebelum balik tapi sudah mumayyiz. Ya, mungkin sekitar 7-8 tahun. Nah, kalau kita mau tahu anak kita mumayyiz atau tidak, itu kita uji, kita tes. Ya, di Al-Quran sebutkan di surat An-Nisa, wa batalul yatama. Ujilah anak-anak kecil. Ujiannya apa? Yang paling pertama sholat. Kita ajarin lalu kita tes. Kita ajarin kita tes. Mulai dari waktu sholat. Tidak tahu nggak kalau sholat 5 kali? Gitu. Tidak tahu. Tidak tahu nggak sholatnya apa aja? Tidak tahu. Ya. Terus kita lihat sholatnya gerakannya udah benar belum? Ya kan? Bacaannya udah benar belum? Udah benar. Sholatnya khusyuk atau bercanda? Kalau sholatnya masih bercanda, berarti belum mumayyiz. Tapi kalau sholat tidak khusyuk, walaupun anak umur 7 tahun, 8 tahun, sholatnya anak khusyuk banget, nggak bercanda sama temannya. Giliran sholat beneran, kita sudah sholat udah main, berarti sudah mumayyiz tuh.
Tuh ya. Juga sekarang saya udah SMP masih nyapu mandi, SMP masih bercanda. Ini kesalahan kita orang tua ya, tidak melatih. Harusnya anak dilatih, diajarin kalau sholat itu harus khusyuk. Nggak boleh bejat. Lagi sholat, nanti saya sholat silakan main. Itu urusan agama. Kalau urusan dunia, apa atur dunia anak mumayyiz? Kasih duit. Kita lihat di pelajaran apa itu duit. Kalau dibelanja hal-hal yang manfaat, berguna, dengan harga yang wajar dan tertipu. Bahkan kalau dikasih banyak, disisihin sebagian, ya, nah udah mumayyiz itu. Ya, udah mumayyiz itu begitu. Tapi kalau kita kasih duit 5.000 habis, 10.000 habis, 20.000 habis, 20 habis juga, nggak jelas dia kenapaan, ada mumayyiz. Karena dia belum ngerti fungsi uang yang sebenarnya. Gitu ya, paham ya? Yang masih punya anak nih, yang belum pada dewasa, teruji menjadi mumayyiz atau karena batasan umur itu tidak selalu akurat. Yang akurat, ya perkembangannya beda-beda. Ya kan ada anak yang cepat dewasa, ada yang lambat. Itu faktornya banyak. Karena faktornya pendidikan orang. Nah kalau anak sudah mumayyiz, nah ini kalau menurut Madhab Syafi'i dia boleh bebas mau tinggal sama bapaknya boleh, mau tinggal sama ibunya. Itu kalau Madhab Syafi'i. Ya kalau Madhab Maliki dan Hanafi tadi ya, anak laki sama ibunya sampai balik, anak perempuan sama ibunya sampai nikah. Sampai ini. Nah kalau Madhab Syafi'i, anak sama ibunya sampai mumayyiz. Nanti dia mumayyiz, dia boleh pilih mau ikut bapaknya atau ikut ibu. Ya. Nah masing-masing ada dalilnya. Ya. Habis belajar Imam Nasai dari Abu Hurairah, ada sang wanita datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Zawji yuridu ayat hababini." Ada umpan kali ya Rasul. Suamiku ingin ambil anak. Kemudian ambil. Kan? Ini anak ada ibunya. Bapaknya bilang, Rasul jawab. Rasul bilang kepada anak, "Ada abu kawal ummu, fakul ayyuhuma syi'ta." Kata Rasul kepada anak, "Ini bapakmu, ini ibumu. Silakan ikut siapa." Itu Rasul ya, kasih kebebasan buat kalian. Fakola biya ibu. Kan, akhirnya si anak ambil tangan ibu. Itu juga. Jadi bebas dari sini. Jadi resmi. Dia mau ikut ibunya, jangan dilarang. Dia mau ikut bapaknya, jangan dilarang. Berarti kapan dia punya ibunya, kasih. Kapan dia punya ayahnya, kasih. Nggak boleh larang. Kamu bilang, kamu nggak boleh ketemu bapak kamu. Nggak boleh. Tapi kadang-kadang begitu ya. Marah sama mantan suaminya, anaknya jadi bawa. Nah, banyak begitu ya. Dia udah marah sama mantan suaminya, makanya cerai kan. Anaknya jadi bawa. Kamu nggak boleh bertemu bapak. Sayang banget tuh anak atau bapak. Itu hak asasi anak buat ketemu bapaknya. Begitu juga sebaliknya. Kalau tinggal sama bapaknya, nggak boleh ketemu ibunya. Kamu nggak boleh ketemu ibunya. Nggak boleh. Itu hak anak ya, hak anak. Kita kasih kebebasan, ya. Tinggal nanti kondisi anak. Ya kalau emang anak ke sekolah, ya kan, sekolahannya sama ibunya, ya udah biar sama ibunya. Kita jangan paksain ya. Kalau kita paksain sekali boleh pindah kasihan. Ya, paling seminggu sekali bapaknya ini, atau sebulan sekali bapaknya dan begitu. Jangan dilarang. Dan kata bapaknya seminggu sekali ada 1-2 tahun banyak main jalan-jalan. Pelaminan kita. Insya Allah ya, insya Allah. Biar kata bapak ibunya cerai, ini anak insya Allah tumbuh normal. Insya Allah. Ya.
Jadi anak gak akan jadi korban perjalanan orang tua. Ya, kadang-kadang banyak anak jadi korban yang disebut dengan korban pembunuh. Ya, bapak ibu pembunuh karena di korban ya. Makanya dalam Islam, kalau memang suami istri sudah gak bisa damai, udah cerai aja apa-apa. Daripada ketemu berantem udah bisa. Cuma anak jangan jadi korban. Gimana caranya itu tadi? Kalau anak tinggal sama ibu, jangan ketemu ayah. Tinggal sama ayah, jangan ketemu anak dapat hak asuh dari ibu, dapat hak kakak dari bapak. Sehingga dua-duanya kan ngasih. Walaupun anak tinggal sama ibu, ketemu bapaknya seminggu sekali, 2 minggu sekali, itu gak ada masalah. Insya Allah gak mengganggu perkembangannya. Kenapa? Karena walaupun cuma seminggu sekali ketemu, cuma sebulan sekali, dia tetap merasakan bapaknya peduli, tetap merasakan bapaknya ada, ya kan? Dia merasakan bapaknya ngasih nafkah, kan beda ya? Dia merasakan bapaknya sekolahin, walaupun gak setiap hari ketemu bapaknya, kan begitu faktanya kan? Sehingga insya Allah anak tetap terpenuhi. Daripada bapak ibu semua faktor mulu, anak gak sehat. Jadi kesimpulan saya itu begitu. Kadang-kadang orang milih gak cerai demi anak, salah malah. Daripada gak cerai berantem mulu, anak jadi korban, udah bapak bisa. Tapi anak jangan dilarang ketemu bapak, jangan dilarang ketemu ibu, tetap menjalankan tugasnya mengasuh anak. Bapak tetap menjalankan tugasnya ngasih nafkah. Insya Allah anak tetap tumbuh sehat. Ya, masih ada lagi pembahasan berikutnya tentang pengasuhan seterusnya masih panjang ya. Kalau masih waktu bisa insya Allah kita lanjutkan lagi dan apa yang akan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini khususnya buat kita yang para bapak. Ya, khususnya kita para kaum laki-laki, Allah yang mewajibkan kita memberi nafkah kepada anak-anak, kepada ibu-ibunya yang mengasuh, yang mengurus juga kita kasih. Bahkan sekalipun sudah bukan istri lagi ya, kalau istri sudah jelas mau punya anak, nggak punya anak, ya memang wajib kasih nafkah. Ya, kalau statusnya istri punya anak atau enggak, kita kasih nafkah karena statusnya istri. Begitu ya. Ini kan statusnya bukan istri tapi ngurusin anak kita. Kalau babysitter aja kita bahaya, ya kan? Babysitter aja bukan bini kita bahaya, ya kan? Itu enggak? Bahaya babysitter? Bahaya, mahal lagi, ya kan? Masih mentang-mentang udah bukan istri lagi udah cerai, nggak dikasih, kamu, ya paham ya? Tapi mudah-mudahan sih, ya kalau kita dalam nggak ada perceraian, nggak ada pernikahan, ya. Karena memang hukum dibuat untuk mengantisipasi kondisi yang tidak normal, betul ya? Kalau normal nggak perlu hukum, normal, ada orang nakal, ada orang jahat, nggak perlu hukum. Terdekat kehidupan ya, selalu ada saja yang tidak kita inginkan. Maka Allah telah berikan hukum dan aturan untuk mengatur jika terjadi begini, hukumnya begini. Jika terjadi begini, hukumnya begini. Ya, mudah-mudahan ya jadikan Tuhan kita Tuhan yang terang, damai, ya. Dapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berkumpul di dunia dengan bangga, juga di akhirat di surga juga bisa berkumpul dengan bangga. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ihdina lil-huda waj'alna mimman yusari'u fil ridha wa la tuhdina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amra. Allahumma akrimna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa. وجعلنا بالعافية اللهم جعلنا بالعافية والسلام وحفظنا بالتقوى والاستقامة وإذن من موجبات الندى
آدم إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك رب العزة عما يصفون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.